Halo para penonton dan pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini gue bakal mencoba mereview manga One Piece chapter 1118. Di cover story pada chapter ini, kita diperlihatkan Yamato yang memulai perjalanannya untuk mengelilingi Wano sambil memakan bento yang diberi oleh Osuru. Setelah di chapter sebelumnya, robot Iron Giant diserang oleh Senwar Kyuri dengan wujud yokainya. Di sini kita ditunjukkan kalau serangan langsung dari Senwar Kyuri itu tidak memberikan kerusakan kepada robot Iron Giant. Bahkan sepertinya robot Iron Giant ini tidak menerima kerusakan sama sekali dari serangan Senwar Kyuri tadi. Hal ini menandakan kalau robot Iron Giant terbuat dari logam khusus yang memiliki ketahanan cukup kuat. Namun sayangnya pada chapter ini robot Iron Giant diperlihatkan tenggelam ke dalam lautan. Oh iya, selama tenggelam di dalam lautan ini, robot Iron Giant bertanya terkait keberadaan Joy Boy yang menghilang ketika Luffy kembali ke wujud normalnya. Hal ini semakin memperkuat teori kalau robot Iron Giant bisa bangkit dan berjalan karena suara detak jantung Luffy di dalam wujud Nika. Karena seperti yang kita tahu, detak jantung Luffy memiliki irama tertentu yang menurut Zunesa suaranya disebut sebagai genderang pembebasan. Pada panel selanjutnya, karena video penjelasan dari Dr. Vegapunk yang terputus di tengah siaran, kita ditunjukkan reaksi dari masyarakat NPC yang ada di dunia One Piece terkait hal ini. Dan tentu saja ini termasuk detail kecil yang menurut gua cukup penting karena kita ditunjukkan reaksi masyarakat yang mulai terpecah belah menanggapi insiden yang ada di Pulau Egghead. Ada yang menganggap kalau Dr. Vegapunk dibuat meninggoy oleh Luffy karena diberitakan sebelumnya ditahan oleh Yonko Luffy. Juga ada yang beranggapan tidak percaya kalau pemerintah bisa mengeksekusi orang paling pintar tersebut. Bahkan ada yang menjadi tim netral. Yang hal ini menurut gua adalah sesuatu yang wajar terjadi di masyarakat dunia nyata. Uniknya, Leo yang merupakan kapten dari armada topi jerami namun memiliki sifat yang polos diperlihatkan langsung percaya dengan berita hoax dari pemerintah dunia. Setelah berhasil menyelesaikan video siaran dari Dr. Vegapunk, para Gorosei langsung bergerak menuju tujuan utama mereka ke Pulau Egghead, yaitu untuk memusnahkan seluruh Vegapunk hingga hanya tersisa satu Vegapunk, yaitu York. Di panel ini kita ditunjukkan kalau para Gorosei seakan memiliki satu pemikiran yang langsung membagi tugas dan pergerakan mereka tanpa perlu berkomunikasi, seakan para Gorosei memiliki satu otak yang sama. Di panel selanjutnya, Dory dan Brogy berhasil mencapai kapal mereka bersama Luffy, dan para Laksamana Madya yang kemarin dapat panggung di chapter ini langsung ditunjukkan menjadi NPC lagi karena Bonnie berhasil mengubah Laksamana Madya Doll dan Bluegrass menjadi anak kecil. Di chapter ini bisa dibilang pelarian mereka dari Pulau Egghead sudah mencapai 80% karena semua kru sudah menaiki kapal mereka masing-masing. Ya, kecuali Jinbe dan Zoro sih. Namun karena Jinbe bisa berenang di laut, ini membuat keduanya bisa menyusul tanpa perlu menaiki kapal. Namun ketika mereka hendak berangkat, Saint Mars dengan wujud yokainya terbang dan menembakkan semburan api ke arah kapal bajak laut Elbaf. Meskipun sudah dihadang dengan perisai dari para raksasa, namun karena besarnya serangan Mars, itu membuat beberapa bagian dari kapal bajak laut mereka menjadi terbakar. Dan pelarian tersebut bakalan gagal jika layar dari kapal mereka itu terbakar. Mungkin karena kemampuan melihat masa depan dari Advance Camp Bushoku yang dimiliki oleh Luffy, setibanya di kapal, Luffy langsung memakan makanan di sana untuk memulihkan tenaganya. Dan saat Luffy sudah selesai makan, Luffy kembali menggunakan wujud Nikanya yang membuat lautan bergelombang seperti sebuah karet. Yang menurut para marinir, gelombang laut ini dianggap sebagai sebuah gempa laut. Uniknya, kemampuan menciptakan gelombang laut dari Awakening Luffy ini mirip dengan kemampuan dari buah iblis Gura-Gura no Mi, sebuah buah iblis yang disebut sebagai buah iblis paramecia terkuat yang dulu dimiliki oleh Shirohige dan sekarang dimiliki oleh Kurohige. Bahkan gelombang laut ciptaan Luffy ini sepertinya bisa menciptakan ombak tsunami. Dan kalau emang ini beneran terjadi, apakah mungkin kedepannya Luffy akan mengcopy semua kekuatan buah iblis di dunia One Piece? Karena kekuatan buah iblis Nika milik Luffy menurut para Gorosei hanya dibatasi oleh imajinasi sang pengguna. Selain mengubah lautan menjadi lentur seperti karet, Awakening Luffy ini juga bisa membuat Dory dan Brogy menjadi berdansa karena irama khas dari detak jantung Luffy. Bonnie yang melihat wujud Luffy langsung memanggil Luffy dengan sebutan Nika. Dan Luffy di sini masih nggak sadar kalau buah iblisnya adalah buah iblis Zoan, bukan paramecia. Oh ya, di sini menurut gua ada sebuah keanehan, yaitu ketika Luffy langsung mengajak Bonnie untuk berubah menjadi seperti wujudnya. Maksud gua, atas dasar apa gitu Luffy mengajak Bonnie berubah menjadi seperti dia? Apakah mungkin buah iblis Bonnie sebenarnya adalah buah iblis mythical Zoan dengan nama dewa seperti buah iblis milik Luffy, sehingga memungkinkan Luffy untuk merasakan kemiripan dari Bonnie. Dan inilah alasan yang membuat Luffy langsung mengajak Bonnie untuk berubah. Kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Dan di panel terakhir kita ditunjukkan kalau Bonnie ternyata juga bisa berubah menjadi wujud Nika
mereka seperti Luffy. Yang karena kemunculan fakta ini, banyak sekali para fans yang mengkritik Oda Sensei dan menganggap kalau Oda Sensei kehabisan ide. Karena Luffy sendiri yang selaku MC di anime One Piece, untuk membangkitkan wujud Nika itu harus sekarat dibogem oleh Kaido. Sedangkan Bonnie tanpa perlu sekarat, sekali coba langsung bisa. Tapi kalau boleh jujur, gua sendiri kalau jadi Oda Sensei tentu bakalan ikut pusing guys. Karena coba aja kalian bayangin, yang sekarang sedang dilawan oleh Luffy adalah para Gorosei, otoritas tertinggi dari pemerintah dunia yang sudah hidup selama ratusan tahun. Belum lagi di Egghead ada 5 Gorosei. Satu Gorosei aja belum habis, tapi Doi malah bawa satu circle. Gimana nggak pusing coba si Oda? Oh ya, di akhir chapter, si Robot Iron Giant kembali hidup sambil bilang, "Di sana kau rupanya." menurut kalian gimana nasib Robot Iron Giant ke depannya? Apakah Doi bisa terbang ke atas permukaan laut? Atau apakah Doi bisa berenang? Coba kalian komen di bawah guys, gua mau tahu pendapat kalian. Terima kasih buat kalian manusia-manusia baik hati yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dan silahkan tonton video gua yang lain. Gua Budi Everything, sampai jumpa di video selanjutnya.